Sifat wujud Nabi dalam neraka sifat wujud Nabi pola ucap sopo sahabat Ali wa masalah musab sopo Nabi irosi lawan sebagian sirai Nabi wa datang kelawat sepisah. Jadi dalam mengusap kepala itu diriwayatkan oleh sahabat Ali bahwa Nabi itu kalau mengusap kepala tidak 3 kali tapi cuma sekali. Misalnya dengan Rasulullah sirai mengusap pisang itu pun sudah ada dasarnya, ada dalilnya. Meskipun disunahkan untuk taslis diulang sampai 3 kali, tapi itu tidak mutlak. Jadi kalau mungkin tangan 3 kali, kaki 3 kali, wajah 3 kali, tapi untuk kepala diriwayatkan oleh sahabat Ali cukup sekali. Misalnya ada sekali ya nggak usah disalahkan. Yang tetap 3 kali memang Nabi suka kalau melakukan itu diulang sampai 3 kali. Wa an-Abdillah bin Yazid ini Asim radhiyallahu anhu sifat wudu'i dalam neraka sifat-sifat itu. Qala ucap sapa Abdillah bin Yazid wa masalah Musa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Rasulullah mustakani Nabi Mustafa sila kepala. Fa barani ngejokake sapa Nabi dia dene lawan asta Nabi wa akbaro lan mundurake sapa Rasul. Nah, ini teknik yang diajarkan oleh Nabi untuk mengusap kepala. Kenapa cukup sekali? Karena teknik yang kita gunakan dengan yang dilaksanakan oleh Nabi tidak jauh. Kalau kita mengusap kepala biasanya gimana? Pakai tangan biasanya. Nah, kalau Nabi enggak sekali karena pakai 2 tangan. Jadi gini. Istilahnya fa'akbala wa akbaro itu sekali pegang 2 kali gerak. Jadi gini, dari ini ke belakang dan ke depan, atau ke depan dulu baru ke belakang. Jadi gini, ya sudah, berarti ini sudah lebih dari 3 kali nak jenengan. Nak jenengan kan tempangnya Pak kalau. Nggih, Pak. Iki nggih kena pucuk mriki. Lah kalau Nabi enggak gini ke belakang gini, 2 tangan langsung. Nah, gini terus dari belakang ke depan. Kalau menurut sini dari belakang ke depan dulu, baru dari depan ke belakang. Akbala itu berarti dari belakang sini ditarik ke depan. Ini akbala. Kalau akbaro itu berarti ditarik ke belakang. Ya meskipun kita 3 kali wong ya di sini terus, berarti lebih sempurna mana? Lebih sempurna Nabi. Wong Nabi modelnya gini, diusap ke belakang gini, terus dari belakang ke depan, atau dari belakang ke depan, atau terus ke belakang. Jadi langsung 2 tangan. Nah kalau kita kan ini, itu pun masih di tempat yang sama. Jenengan biasanya ngotot. Nah ya beda. Jadi, dan terus sah nggak Pak? Ya sah. Kalau sahnya itu tetap sah, tetap sah. Cuma kalau menggunakan sunnahnya Nabi, cara mengusap kepala tidak hanya 1 tangan kemudian dipegangkan sedikit-sedikit seperti itu enggak, tapi 2 tangan langsung diusapkan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, atau sebaliknya dari belakang ke depan dulu baru terus dari depan ke belakang. Nah, dari belakang ke depan terus kemudian dari depan ke belakang. Tujuannya gimana? Sah, sama sahnya. Cuma kalau mau itu sunnah Nabi caranya seperti tadi, 2 tangan langsung. Wa filatina itu dalam lafal lagu magatui Abdillah lan Ali kali jauh. Badaan itu sapa Nabi dimukot dari roksi kelawan sebelah ngarepe mustakani Nabi. Nah, jadi kalau menurut ini dari depan dulu, dari depan ke belakang. Ya yang rumah yang macam itu ya dari depan ke belakang dulu, baru dari belakang ke depan. Hatta dhahaba bihina ila qafahu. Hatta dhahaba terus mlakokake sapa Nabi bihiman lawan jadeni ila qafahu tumeka getoke Nabi. Getok itu leher bagian ini. Bagiannya misalnya nanti dari getok. Kalau untuk leher itu biasanya bagian depan belakang butuh semua. Kalau getok itu bagian leher yang bagian bawah. Biasanya jadi dipikul tuh. Nah, kan ini digetok. Getok bahasa Indonesia tengkuk, tengok depan. Tengkuk ini apa? Tengkuk ada
Bismillahirrahmanirrahim. Summa dabarun mundurake sapa nabi huma ini ya jadi ila makani mari panggonan ala ibadah kang mau wis ngabdi sapa nabi min saking makan. Jadi seperti yang kita lakukan tadi dari depan ke belakang sampai ke tembok, dari tembok ke depan lagi. Batasnya apa? Ya mandatil syahri, tempat tumbuhnya rambut atau bagian kaki. Wa natilah bin Amr radhiyallahu anhu sifatil wudu'i dalam rangka sifat-sifatil wudu. Qala ucap sapa Abdillah tsumma masahu musafati sapa nabi birosi kelawan sebagian mustawa nabi. Wa adkhala lan lebu ate sapa nabi isba'ahi ing driji loro nabi as-sabahataini kang kanggo iku loro. Jadi petunjukan ini jadi telunjuknya Nabi fi udhunaihi ing dalem jero talingan loro Nabi. Dan ini lagi-lagi kita kalau saat telinga kan biasa kan cuma gini. Nah kalau Nabi gini telunjuknya di bagian dalam. Nah terus ini ibhamnya bagian wa masalah musafati sapa Nabi ibhamnya ing jempol loro Nabi dhahira udhunaihi ing dalem sebelah jabone talingan loro Nabi. Berarti sekali lagi teknik cara wudhunya kita dengan Nabi itu sering beda jauh. Kalau kita kan sering gini, bahkan cuma dijawil gini kan kadang. Nah kalau Nabi enggak, ini jari telunjuk di bagian dalam, jari jempol ini di bagian luar. Istilah Jawa apa? Dipelirit gitu. Nah dipelirit. Nah gitu. Jadi modelnya jari telunjuk di bagian dalam, jari jempol di bagian luar, dari bawah dipelirit ke atas, dari atas dipelirit lagi ke bawah. Dan ini bareng. Kanan kiri langsung bareng. Nah gitu, kanan kiri langsung bareng. Jadi beda dengan tadi secara umum. Secara umum kita mengenal yang namanya amal-amal baik itu dikenal ada konsep tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Jenengan basuh tangan kanan dulu, basuh tangan baru kiri. Kaki juga gitu, basuh kaki kanan dulu baru kiri. Kalau ini memang iya. Jadi tangan ini ada dua, ada kanan ada kiri, dan dia itu mandiri karena memang nggak bisa bareng. Jadi kan lambian kan orang bareng maju bareng tangan loro nunggu tak orang tengah. Lambian terus yang tengah ngarep terus yang kiri nih buri. Asal saya kiri ngarep terus yang tengah nih buri. Maka dihitung satu kanan satu kiri. Jadi kan melangkahkan kaki kan juga gitu. Kan betul cocok kayak vampir kan betul. Kanan di depan ya kiri di belakang. Kalau kirinya maju ya kanannya di belakang. Nah yang model seperti ini maka dihitungnya adalah dua. Makanya kanan kiri. Jadi untuk tangan kanan dulu baru kiri. Untuk kaki kanan dulu baru kiri. Tapi untuk yang dua tapi terhitung satu, telinga. Telinga ini memang dua, ada telinga kanan, ada telinga kiri. Tapi ini dihitung kembar satu. Melalui ibu nak tuku perhiasan anteng-anteng kolongan ya mesti tekan kolongan dua kolongan. Kan ora mungkin sing kene kolongan sing kene kerincing kan ora mungkin. Sing kene tinggian, sing kene anteng-anteng kan juga enggak mungkin. Kembar persis. Makanya ya sama. Ngusapnya telinga bareng. Jadi gini langsung. Jadi enggak usah ini kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali, enggak usah seperti itu. Karena kanan dan kiri dihitung sama. Ya yang sudah praktek mesti ibu. Orang mau bawa tinggian, sing tangan terus ibu anteng-anteng lewer, itulah karena itu kalau untuk pusat telinga ini meskipun kanan kiri tapi dihitung bareng. Jadi nggak usah kanan dulu baru kiri, nggak usah. Dua anak biru beratalah kedua tiga saatnya biru radhiyallahu anhu orang tua sofa biru kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staqalla indal nalikan kullu sofa hadukum salah siji kabeh minau saking turune ahadukum
fal yastamsil mongko becik jebresno banyu irung sapa ahadukum falasan kelawan kaping telu fa inna syaitana karos dunya setan iku ya nginep utawa sengi-wengi apa setan iku ala haifulihi ing atase jalur irungi ahadukum. Ini disunahkan bagi kita. Jadi kalau kita pagi terutama guru untuk sholat subuh itu disunahkan untuk istinsar. Istinsar itu setelah istinsar. Tapi kadang diambil salah satunya karena ini juga sudah satu rangkai. Jadi istinsar itu disesep dari irungnya, disedot pakai dua lubang. Ini kalau salah teknik biasanya banyak lorong. Jadi penuhi air kemudian tenggelamkan dua lubang hidung ini baru disedot. Maka hanya sampai di haitum saja. Haitum itu bagian lubang hidung tapi masih bagian sini. Ini haitum. Setelah itu dijebreski bahasa Arabnya istinsar. Kalau ini istinsar itu diserot, kalau istinsar itu dijebreski. Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung kita. Bahkan Nabi menggambarkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sesuatu yang beruntungan semua dihitung sebagai setan. Setan itu kan sifat, bukan jenis. Ya, termasuk kotoran-kotoran yang tersimpan di hoisum atau lubang hidung kita itu tentu terhitung sebagai setan itu saja. Orang itu berarti wujudnya jin orang yang dilindungi kalau dia betul-betul jarak kayak nanti minggu. Nah itu perlu dibersihkan ya agar hidung kita ini lebih bersih, kita nanti akan lebih sehat. Jadi banyak kegiatan ibadah kita itu yang juga berpengaruh besar untuk kesehatan kita. Biasakan untuk istinsyak dan istinsar. Meskipun dan disebut istinsar, maksudnya ada istinsaran. Orang mungkin kalau belum dengan sendiri bisa jebreski banyu, namanya banyu di sini. Wa andulan diriwayatake saking Abu Hurairah, idza staqadha ing dalem nalikan kelilir apa dawuh idza staqadha ing dalem nalikan kelilir sapa hukum salah siji kabeh minawi saking kurnia hukum falayah wis mongko aja nyelupake sapa hukum ya dalu ing tangane hukum fil inani ing dalem jero wadah hatta yang sila sida wis umbah sapa hukum umbah to basuh ha ing yada salasan kelawan kaping telu. Kenapa? Fa inal qur'an sunna hukum iku layak diulang ngerti sapa hukum aina ing dalem tinggon batak nginep utawa sewengi-wengi apa ya dulu tangane hukum mutafaqun alaih wa hadza lafzi muslimin. Ini lagi disunahkan. Ini disunahkan. Sebelum kita wudu, tangan ini dibasuh dulu. Pokoknya terutama tangan dulu. Bangun tidur kalau wudu jangan langsung tangan diambilkan air untuk basuh ke muka. Tapi bersihkan dulu. Ini sekarang menjadi kebiasaan yang baru setahun ini. Kemanapun harus cuci tangan. Nah itu. Kalau Nabi ini termasuk dianjurkan kita setiap bangun tidur cuci tangan dulu sebelum melakukan aktivitas apapun, baik aktivitas wudu maupun aktivitas keseharian harus dicuci dulu tangannya. Nabi juga memperhatikan ini. Kenapa? Karena kalian nggak tahu, kamu nggak tahu tadi malam tangan itu pergi kemana nggak tahu. Gitu. Isoku barang berkumpul kalian, isoku barang berkumpul dulu berjalan lagi, isoku berkumpul
Bismillahirrahmanirrahim. An Laqit ibni Sobirota radhiyallahu anhu lamun sapa Laqit qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbil nyempurnakno sapa sira al-wudu'a ing wudu. Kalau wudu disempurnakan, asbil wudu itu artinya seperti yang teman-teman sudah saya sampaikan. Asbil wudu itu artinya tidak hanya pada batas minimal yang ada di Quran. Kalau di Quran kan hanya ilah marofiki, hanya sampai ke siku. Nah, isbabil wudu itu sampai ke pundak. Dan ini nak jadinya nak sampai kilo paling sempurna itu tentang yang rumah, wudu ini rumah ini. Nah kalau di sini apa misalnya dipikis kelambi itu kan sakit apa? Nah ini, kalau di Quran kan cukup ilah marofiki, cukup sampai pada siku itu sudah cukup. Tapi kalau isbabil wudu berarti sampai ke pundak. Kalau Al-Quran kan cuma ilah ka'baini sampai pada dua mata kaki. Tapi kalau isbabil wudu itu kalau lewatnya Abu sampai ke lutut. Jadi wudu itu kalau membasuh kaki itu sampai ke lutut. Termasuk isbabil wudu di Quran tidak disebutkan untuk mengusap telinga. Mengusap telinga itu bagian dari isbabil wudu, bagian dari menyempurnakan wudu. Berarti kalau jelas-jelas nak wudu termasuk ditambah musak kuping, musak telinga. Ini adalah untuk menyempurnakan wudu. Kenapa? Karena telinga ini adalah bagian dari muka. Jadi jenengan ketika basuh muka itu kan harus sampai ke telinga, karena batas muka itu atas mambati roes, tempat mambati sari, tempat tumbuhnya rambut, kanan kiri itu adalah udhunain. Jadi jenengan ketika wudu itu jangan benar dari sini, harus sampai ke telinga, karena telinga ini termasuk terhitung sebagai muka. Dan makanya ketika di Quran tidak disebutkan, tidak ada. Nah, tapi untuk isbabil wudu telinga termasuk diusap agar lebih sempurna. Tapi ketika membasuh muka kan belum sempurna. Tapi dengan dimasukkan seperti ini karena telinga ini kan banyak lekuk-lekuknya, maksudnya agar kotorannya lebih bersih. Jadi itu yang dimaksud dengan isbabil wudu. Jadi ketika dengan wudu termasuk mengusap telinga termasuk dalam rangka menyempurnakan wudu. Kalau basuh kaki sampai ke lutut, basuh tangan sampai ke pundak, nah itu isbabil wudu. Wa qalil lan nyelang-nyelangan sapa sira benel asobi ing dalem antarane pira-pira driji. Nih. Antara jari-jari tangan ini memang di apa? Kalau don ada ngawang langke. Nah itu. Ini yang sekarang juga sering diajarkan untuk ke anak-anak ya, untuk cuci tangan itu nggak hanya gini tapi juga ini. Nah ini namanya tahlil itu nyelan-nyelan. Nah kalau di kaki pakai jari ini bisa. Nah di sela-sela jari kaki itu disunahkan untuk isbah, untuk menyempurnakan biar di situ tidak kotor. Karena kadang biasanya kita nggak telaten jalan-jalan, tapi Nabi telaten banget. Jadi sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki itu diminta untuk digosok pakai jari-jari kita. Wabalik lan banget no sapa sira fil istinsyaqi ing dalem nalikane nyesep banyu kira. Nah tadi istinsyaq itu jebreske. Kalau ini istinsyaq karena satu paket ini. Ketika disedot sudah pasti nanti jebreske. Nabi termasuk menganjurkan untuk isbabil wudu di antaranya wabali fil istinsyaqi. Disedot banyune nanti sampai kemudian jebreske. Illa atakuna kecuali yang doa sapa sira iku sopiman kang poso, kecuali kalau dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa nggak boleh sampai banget ya, santai saja. Bahkan ada yang cukup gini, jarinya dimasukkan air kemudian begini. Ya gitu saja. Itu pun juga ada yang punya aja. Ini hanya seperti tetapi sunnah. Wong sunnah ini kalau istinsak diserot. Akhirnya orang iso, ya namun didemeni
Karena apa? Dalam posisi puasa. Takutnya nanti kalau langsung masuk, karena ini hitungan langsung masuknya ke tenggorokan. Itu Nabi memberi pengecualian kecuali kalau masih dalam keadaan puasa. Nah, mungkin bisa jadi di antara kita ada yang puasa. Puasa apa? Puasa sunat Syawal masih bisa. Kan Nabi kan menyatakan man shoma Ramadan wa baru sita ayam min Syawal faka'annama shoma dahra. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan dia sudah puasa 1 tahun. Ini perlu saya sampaikan agar jenengan tidak salah paham. Yang pertama, puasa Syawal itu yang paling afdal ya kalau berurutan dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Makanya setelah itu terus bodo opah, bodo Syawal, bodo itu badu itu selesai. Nah, wong dulu kalau badu kadang dari badu terus jadi bodo Syawal ini rampung poso Syawal. Tapi kita ini orang poso Syawal belum bodo Syawal. Orang yang puasa Syawal tapi baru bodo Syawal itu apa? Tapi puasa Syawal sendiri nggak harus dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Dan jenengan yang belum puasa Syawal pengen puasa Syawal masih bisa sekarang, baru berapa ya? Masih bisa. Jadi berurutan 6 hari berurutan boleh, selang-seling pun boleh. Misalnya jenengan dia atau juga ini dari penggak Senin Kamis masih santini aku ya biasa kalau Senin Kamis minggu kedua, Senin Kamis minggu ketiga, Senin Kamis minggu keempat, ya sama sudah. Asal masih di dalam bulan Syawal. Asal masih di bulan Syawal, jenengan tetap dapat fadilahnya puasa Syawal. Karena nggak ada keterangan di hadis urutan dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Nah, yang namanya abdaa itu kan ya ngetuk bui ini ya sepenting darui, kecuali kalau muamalah itu turut-turut berurutan. Tapi kalau abdaa itu ya sepenting jadi imunisasi Syawal. Sekarang 3 hari, besok 3 hari boleh. Sekarang sehari, besok tidak sehari boleh. Atau ibu-ibu yang Ramadan kemarin menstruasi buta. Kalau saya pribadi menganjurkan sebaiknya Syawal itu gunakan momen untuk nyata. Di Syawal mumpung ada momen, jadi sekalian aja dengan poso qadha Ramadan. Terus itu qadha kemudian diniati juga bagi mumpung Syawal. Nah, mungkin utangnya dengan nanti seminggu aja jadi puasa. Atau mungkin kalau dengan menstruasinya hanya 5 ya udah niatnya yang qadha itu adalah yang 5 hari. Setelah itu boleh dilihat tambah lagi 1 hari puasa Syawal. Jadi puasa qadha pada momen puasa sunnah itu puasa sunnahnya otomatis itu kena. Nah, yang diniati mana? Yang qadha-nya itu wajib. Nah, puasa qadha Ramadannya itu yang jadi niatnya. Ya, kemudian momennya mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kecuali kalau kita dalam keadaan puasa nggak boleh mubalaghah, tidak boleh balik. Wa an Utsman radhiyallahu anhu wa anna nabiyyu kana sapa nabi yukhallilu nyelan sapa nabi ya tahu ing jenggote nabi fil wudu'i ing dalam wudu. Ahmad jarutake ngati sapa Tirmidzi menjadi wa sahabat saya ngati sapa Ibnu Zaimah tadi Ibnu Zaimah. Disunahkan lagi Bapak Ibu kalau itu ya nggak mungkin dari jenggot dari bapak-bapak yang kebetulan memelihara jenggot. Kebetulan dengan saya dan potong. 4 bulan yang lalu masih agak panjang. Terutama jenggot-jenggot yang tidak begitu lebat. Kalau dulu rapatnya ketel, niku, nah ini dianjurkan. Apa menasih selawut itu malah cepat putih. Jadi boten namung napa nggih boten namung dibasuh ngoten mawon, tapi Nabi mencontohkan sambil digosok-gosok ini. Kenapa? Takutnya nanti airnya tidak sampai kena ke
janggut sini, karena janggut tempat tumbuhnya jenggot. Janggut katanya ngomong sini. Gunane jenenge janggut, rambutnya jenenge jenggot. Dalam bahasa Arab begitu. Bagian tubuhnya disebut sebagai lahya, pakainya fathah, lahya itu janggut. Kalau harokatnya kasroh, lihya itu jenggot. Yang mirip seperti bahasa Jawa itu janggut kalau jenggot. Dan yang selisih sedikit harokat lahya, lihya, lahya janggut, lihya. Harokat kasroh bagian ini itu jenggot. Diminta untuk diselang-selang agar air ini dipastikan masuk ke kulitnya. Wadah bilahi nijeti kolam bersokongan bila sing diriwayatake inna nabiya sedekati nabi iku utiyakin tekani sapa nabi bisuru sayfuddin kelawan 2/3 mut, berarti orang sakmut kurang sepertelon. Belum sedih kalau berarti Pak, sulit Pak. Masalahnya kita mengukur mut itu agak kesulitan. Mut itu ukuran takaran. Sementara kita sudah terbiasa menggunakan berat. Kilo kita lebih banyak menghitungnya kan kilo. Sehingga ketika terjadi konversi antaranya takaran dengan timbangan, ini mesti sering terjadi selisih Pak. Mut itu ukuran untuk ditaker. Jadi kan cukup pakai nakar beras 1 liter. Kodo-kodo beras nanti ketika ditimbang mesti nggak mungkin bisa sama. Karena kodo-kodo beras itu harus garing, harus rapat garing. Itu ketika ditimbang pasti ada selisihnya. Nah, air 1 mut itu kalau seandainya ditimbang, itu kalau untuk ukuran beras itu kurang lebih sekitar 6,75 ton beras. Jadi misalnya mut dengan istilah mut dengan sing sepuh umur sudah di atas 70 tahun, mungkin dengan kemarin Ramadan saat puasa nggak kuat, sudah puasa mungkin jam 9 ternyata banyak bintang berjatuhan, baru harus bunyinya kalau tengah muter-muter, nah dengan terus kemudian muka kan dengan butuh wajib qadha kalau umurnya sudah sangat tua, nggak wajib qadha, tapi tetap ba'antasumu khairul lakum. Kalau dengan puasa itu lebih baik, artinya untuk orang-orang tua, ojo terus bikin umur wis tua terus orang poso sisa, puasa dulu. Jadi ketika sudah tidak kuat silahkan muka dan cukup dibayar fidyahnya. Dan bayar fidyah ini ya setelah jenengan terlewati gagal puasa itu baru bayar fidyah. Jadi mulanya buat kemarin dengan terjaga ini. Wah, aku mau tutup dulu itu satu kelas waktu baik. Terus langsung untuk yang beras sak mengelakkan susasi harus tutup kok. Nah, itu buat kemarin. Ya fidyah itu diberikan setelah itu masa terlewati. Dan dengan bagaimana langsung bayar sak kanggo susasi. Mana dengan yakin umure kuat kanggo susasi. Makanya itu dalam buku fikih diatur itu dikeluarkan ya kalau sudah terlewati masa tugasnya. Oh hari ini saya gagal, hitung siji. Langsung dibayarkan dari itu boleh. Atau tunggu dulu nanti sekali 5 atau 10 baru dikasihkan 1 orang boleh. Hidup 1 mut juga boleh. Yang nggak boleh itu 1 mut dibagi untuk beberapa orang. Dan cukup 1 orang 1 sekilo tujuh sama siji itu. Tapi memberikannya tetap harus setelah terlewati masanya. Itu terparu dengan ada itu 5 dino terus dibayar sisa negosiasi Pak. Karena istilah cara dulu disiki kerso. Koyo waktu dengan itu sama sesasi. Ya itu mengatakan sesasi, nah setengah sasi mati dan dia itu. Saatnya tidak bayar kewajiban sebelum jadi kewajiban. Nah ini air cuma sepertiga mut. Ini jam sekilo ya Pak paling berapa? Ya paling sak botol aqua kecil lah itu lah. Mungkin sekitar itu ya 600 ml ya. Nah sekitar segitu Pak. Itu digunakan oleh Nabi untuk wudhu. Fajaran lindadekake sapa Nabi. Fajaran itu mandang sapa Nabi. Fajaran itu mandang sapa Nabi. Iku ya gosok sapa
diro ini ing lenten loro ni nabi. Arjan tetapi ngaji sapa Ahmad Imam Ahmad wa soalan sore kuwi ngaji sapa Ibnu Huzaimah. Jadi nabi itu pernah digambarkan, meskipun yang diambil sini cuma digunakan untuk menggosok tangan, maksudnya adalah wudhu. Ini di penjelasan isyaratnya seperti itu. Jadi dua Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim, dua Musal itu dua akor Umayyah nahu tawadhu. Nabi itu pernah wudhu hanya dengan menggunakan air dua per tiga muk, satu kurang sitik. Ini kalau wudhu. Jadi kalau jenenge itu bisa miring-miringnya tetap terus. Kalau jenenge bisa namun nganggo banyu sak botol. Kalau dekat. Ya niku ternyata Nabi itu bisa. Dan terus berikut, ya mungkin sekali-sekali ya Pak. Kayak siti untuk wajah dulu, sah-sah. Cuma dari atas bawah kanan kiri komplit. Kemudian ambil sedikit untuk kanan. Ya sudah basah semua untuk kiri. Kemudian untuk musah kepala, kemudian untuk usah telinga. Yang terakhir kalau digosoknya di kaki, itu pun yo sidik-sidik sebetulnya bisa teles kaki. Nah kalau itu rapar, pola boleh itu, mono itu. Jadi kalau mungkin kalau sekarang bisa tak bisa. Kalau sekarang mungkin hanya 300 mili pun mungkin bisa. Sedangkan sampai 600, 300 mili pun tidak bisa. Ya tapi ngambilnya alat semprotan manuk. Nah, tadi yang pertama semprot jadi satu lembut kok kayak pusat-pusat. Kemudian semprotkan dia bisa. Ya bisa seperti itu. Itu ceritanya kalau pas ngirit tidak ada air, bisa jadi bisa. Di sini mungkin pernah terjadi listrik mati, listrik padam. Biasanya kita sudah banyak yang mengandalkan kalau mungkin jadi-jadinya tandon untuk sekeluarga nggak terasa. Yang sering kami rasakan di tempat kami di pondok pesantren di Aliwas Bendungan kawasan ada saat ini sekitar 157 santri. Itu begitu listrik mati 1 jam saja kita nggak bisa wudhu. Kenapa? Ya tahun 4 itu muatnya satunya isinya 1.100 atau berapa itu kan belum 4.000 liter. Itu begitu dipakai oleh anak santri itu listrik padam. Lah sing wudhu santri semono akeh, belum ono sing baik, belum ono sing adus. Dan biasanya santri yo kadang yo ora ngerti listrik padam yo ngubah. Tur nak ngubah modele yo kaya wong desa. Dadi yo kerane jemini terus diuyut dipateni sik yo ora yo muncak iki yo kerane mancur. Lah modele ngono yo Pak. Kene nek kalau kebal-bal kesel. Terus santri kalau sithik mutung. Kalau kan mesti tek menjelang waktu sholat kalau listrik mati, mbok kakiran, alamat itu kok iso wudhu. Dan seakan anak santri kan banyak yang nggak tahu. Yang penting butuh wudhu, ada wudhu, butuh bubayah, butuh itu sandra, terus nggak tahu bahwa listrik siang itu padam. Pernah tuh dari zuhur sampai asar belum juga nyala. Yoleh wudhu bingung tuh Pak. Padahal sekarang kan bisa orang usul tolak tandurnya kok kan orang pakainya keran semua dibuka yo apa kabeh ora ban. Dan terus gimana kalau seperti itu? Ya oke terus dengan saya apa anak-anak misalnya saya suruh wudhu ke masjid untuk orang lain atau ke musola orang lain itu digeger kok itu kemado itu takdirnya ngamuk-ngamuk orang ini kemado ngetek baju ya ngono bagaimana. Dan kalau seperti itu gimana? Ya mungkin bisa jadi seperti tadi dengan air kecil dan semprotkan. Pernah kan saya sholat dulu sampai ditunda, ya menunggu sampai asar, nunggu listriknya. Lalu ya akhirnya keputusannya yang tepat yaitu tadi gunakan air seadanya dengan cara semprot dipakai pernah. Jadi semprotan manuk yang mesti dibikin dan ya gitu semprotan manuk. Pakai air itu air minum itu ya udah ngirit Pak airnya ngirit. Nah itu Nabi pun dulu pernah pas tidak ada air hanya 2/3 pun cukup untuk wudhu. Jadi itu kalau dalam keadaan
Ini kalau nggak ada pertanyaan, tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanyakan, Ustaz, tadi disampaikan bahwa bulan puasa kita berwudu dalam menghisap air di hidung itu, saya yakin jangan sampai kesadaran atau sebaiknya dipakai saja. Jadi itu adalah dalam rangka kehadiran. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan berkubur, Ustaz? Nah, tadi tidak disampaikan terkait berkubur. Kemudian yang jadi berkubur bisa bulan Ramadan, karena di kota pun itu kan tidak jauh itu berkubur dan menghisap hidung itu di Quran tidak ada. Jadi sebaiknya kehati-hatian kita nanti di bulan Ramadan. Yang kedua, pembayaran fidyah itu apakah seperti ya kapitra, artinya harus berwujud keagamaan atau boleh berupa uang? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti disampaikan tadi, itu bagian dari isbaghil wudu. Isbaghil wudu itu artinya kegiatan-kegiatan wudu yang di Quran tidak disebutkan, karena Quran hanya menyebutkan basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, dan basuh kaki. Cuma 4 itu aja. Selainnya itu namanya isbaghil wudu, agar wudunya lebih sempurna. Berkumur, masuk balmilung, mencuci tangan, kemudian ngusap telinga. Nah, itu semuanya itu bagian-bagian dari isbaghil wudu semua. Dan meskipun ini yang disebutkan satu, Pak, tadi kan kaitannya dengan istinsa. Kalau keadaan puasa, sebalino jangan keras-keras, takutnya nanti kebablasan. Karena resiko untuk bablas itu lebih kuat. Kenapa Nabi tidak menyebutkan untuk berkumur? Pasti berkumur juga bagian dari itu. Kita juga tidak boleh mubalaghah dalam berkumur. Kenapa? Karena berkumur lebih mudah dikendalikan. Berkumur sekeras apapun dengan berkumur, kemungkinan untuk tertelan masih lebih kecil. Lain dengan ketika dengan nesep banyu hiro. Begitu disedot, kok sampai masuk hanya satu dengan sendirinya. Nabi kita kan luar biasa itu telitinya. Kaitannya dengan menghirup air untuk hidup. Ini hati-hati, jangan terlalu keras-keras bahaya, karena ada risiko kemungkinan untuk bablas. Kalau berkumur, meskipun dengan jumlah tangan ini begini mati sama selai, kemungkinan tertelan kan kecil. Tapi kalau bablas nggak tahu. Kalau bablas ada kesengajaan datang. Jadi memang kan harus hati-hati, makanya jangan dibalo. Jadi misalnya kita kumur mengambil berapa itu bisa berdua mana? Itu masuk bagian dari balo. Asal jangan kumurnya masih biasa, meskipun keras, itu insya Allah nggak sampai tertelan. Kecuali kalau jenengan mubalanya dalam berkumur itu seperti ini. Nah, itu kemungkinan bisa bablas namanya. Itu mubalah biasa kan nggak boleh. Itu sebalik irung tadi berisiko, termasuk berkumur itu berisiko. Makanya yang berisiko dihindari. Tetap boleh berkumur, tetap boleh besar air hidung, cuma hati-hati jangan terlalu keras atau berlebihan, berbahaya. Karena kalau nanti jenengan wis dikandani ngono yo, bakal datang nanti, karena sudah tahu dilarang kok dilaksanakan. Itu mirip dengan kesengajaan. Jadi biasa aja kalau berkumur, jangan sampai dibanyak ini ngomong soal atau ketika dia sebenarnya dia yang biasa aja, yang ringan, yang santai-santai saja. Kemudian kita dengan fidyah. Fidyah itu disepakati oleh para ulama, terutama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Hanbal, dan ulama-ulama yang lain. Itu termasuk mirip seperti zakat. Jadi kalau bisa berwujud barang, kalau Imam Syafi'i berwujud barang beras. Nah, yang memperbolehkan zakat atau fidyah itu
titipnya uang. Ya, biasanya kalau mujadinya lebih hati-hati, takut nanti ada hilaf, sampai kadang ada yang menyediakan beras. Jadi uangnya diterima, tapi tetap dikasih beras belum diniat. Itu untuk kehati-hatian. Karena kenapa? Karena Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Hanbal kenapa menyatakan harus pakai beras? Kalau orang Indonesia ya, kalau orang Arab ya pakainya apa itu kurma atau mungkin apa itu gandum. Kenapa seperti itu? Karena di hadis-hadis tidak ada yang menjelaskan sama sekali bahwa masa itu ada yang zakat pakai uang. Padahal zaman Nabi ada uang kan? Pasti ada. Zaman Nabi pakai uang kan? Uangnya namanya dinar dan dirham. Yang terbuat dari emas disebut dinar, yang terbuat dari perak disebut dirham. Zaman Nabi ada uang, tapi nggak ada keterangan sama sekali di hadis ada sahabat yang zakat menggunakan uang. Padahal zaman Nabi sudah ada uang. Hanya disimpulkan oleh para ulama kalau begitu zakat harus berupa barang, kurma, berupa beras, berupa jagung, berupa gandum. Nah, itu untuk kehati-hatian. Dia juga demikian. Apa untuk fidyah tadi? Fidyah juga harus itu. Tapi seandainya jenengan yang sebagai takmir atau juga sebagai panitia penerimaan zakat atau jenengan sebagai UPZ, kalau yang resmi itu kan yang UPZ itu ya dari KPA di bawahnya Basnas. Maka ya itu tadi jangan ditolak, tapi jenengan yang nah itu disediakan atau kemudian jika tugas itu sekedar bisa, jangan sampai ditolak atau mungkin ya sebagai bentuk fasilitas disediakan. Bahkan kalau di tempat dekatnya kami sana kerjasama dengan pedagang beras, terus dibungkusi Pak itu untuk zakat. Ya untuk antisipasi, kan ada orang sekarang cari praktisnya. Kok duit untuk didukungin beras belum sok akal-akal. Ini duitnya disedia di toko, disediakan beras, nah, baru diniati. Untuk fidyah pun demikian ya. Jadi kalau menggunakan itu dibiasakan itu maka pakainya adalah barang. Termasuk bayar kafarat juga gitu. Karena zaman Nabi sudah ada uang, tapi belum ada cerita bayar kafarat atau bayar diat kok pakai uang. Ya sehingga uangnya ya kalau kita sebagai sekarang bagaimana itu lebih bijak Pak. Diterima, dibelanja bisa. Jadi pakai uang itu kaulnya Imam Abu Hanifah. Nah, biasanya kalau untuk menghindari tidak mewarai pikir, kadang-kadang orang pada usil pikir yo, akeh gampang pilihan ini. Udah balik pikir ya wes lah sedia itu saya kemauan nanti mendengar juga. Berasa, oke? Ya, ibu-ibu. Tidak dilakukan. Oh tidak Videonya kalau puasa tidak dilakukan. Ya jadi saat puasa tidak berkumur, tidak sebar minum itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Betul apa kok? Karena itu tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya wudu. Dengan wudu tidak berkumur tetap sah. Dengan wudu tidak sebar minum dia juga tetap sah. Bahkan seandainya dengan wudu tidak usah telinga juga tetap sah. Dengan wudunya hanya sampai di mata kaki dan sampai lutut juga sah. Itu tadi sempurnanya dulu. Jadi kalau misalnya dengan aku kosong timbang resiko, aku boleh APE wudu, tapi resiko batal puasaku, ya lebih baik gak usah, gak apa-apa, malah bagus. Termasuk untuk berkumur, itu bahkan sebagian ulama menyatakan kalau berdazabah, termasuk mengikat gigi setelah waktu duhur itu termasuk dimakruhkan. Jadi dengan kalau posisi puasa setelah duhur gak usah sikat gigi. Kalau berkumur masih boleh. Tapi kalau berdakwah juga ditakutkan. Yaitu tadi misalnya dengan saat Ramadan tidak usah
Itu kalau dasar usul fikihnya kan ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kerusakan itu jauh lebih utama, lebih penting daripada mencari kebaikan. Nah, dengan wudu sebanjur kan bagus, dengan wudu berkumur bagus. Tapi yang atas itu yang batalnya kosong ya rapi. Makanya menghindari yang tidak baik, menghindari yang mafsadat itu harus diutamakan. Itu betul ini penting Pak. Gini Pak, masalah gerakan sholat Pak. Memang pada waktu kita ngaji sholat sampean pada waktu kita itu bisa praktekkan Pak. Gini aja boleh enggak atau harus lurus atau gini? Nah itu yang sederhana Pak. Sama makan, incis itu sholat gini. Tidak tidak. Bagaimana menurut Ustaz? Jadi rukuk itu aturan fikih harus lurus. Memang Nabi mencontohkannya seperti itu. Jangan terlalu rukuk, harus kita bawa. Dan tangannya dahulu dahulu pak, tangannya sini ditekuk dipegatake. Bodoh terus akhirnya berdua tangannya dahulu dan dengan posisi ngadeg terus akhirnya ini jenenge bodoh rukuk, merokakan itu rukuk. Jadi diposisikan dulu, jangan terlalu ke bawah gini dan tanganku dahulu udah yo ini tapi ditekuknya. Nah itu posisi rukuk memang aturannya seperti itu, Nabi yang mencontohkan. Terus kemudian kaitannya dengan ini sujud. Nah kita menggunakan kaulnya siapa? Kalau kita menggunakan kaulnya Imam Syafi'i, ini harus terbuka hitungannya. Di mana kita wudhu itu harus terbasuh, maka itu harus terbuka. Dengan kalau wudhu itu basuhnya hanya sampai sini atau sampai sini. Nah ya makanya ketika sholat ya harus ini, karena ini yang dihitung sebagai wajah. Nah termasuk umir itu atas juga atas sahabat Abdul, saya diperintahkan sujud pada 7 tulang itu kan terhitung adalah jabah batuk, bukan hidung. Hidung itu penyambung. Jadi misalnya jenengan sujud kok irunge tok ora oleh. Sing bener kuwi bahuke jidatnya, dan jidatnya harus nempel. Itu kalau orangnya Imam Syafi'i. Sementara Imam Hambali cuma perbolehkan gini ditutup ini. Kenapa? Ya karena kita nanti tetap sujudnya juga tetap di situ. Dan ada juga yang memperbolehkan, misalnya Imam Hambali memang memperbolehkan. Jadi saya sholatnya pakai imamah itu sih gudeng atau tidak? Karena kalau gudeng rata-rata ini. Kenapa? Ini anggota sujud kita, jangan ditutupi. Ibu juga gitu, kalau pakai lunak jangan terlalu tutup sini. Jidatnya ini harus nempel langsung di tempat sujud. Dan jadi misalnya kalau senang puji sana ini pernah tapi ya nak satu ini sholat ya beri pengakuan gas wajah itu tekannya ini harus terbuka. Ini yang harus terbuka. Batasannya itu batas buka kita basuhnya sampai mana? Tetapi nanti dengan buka tekan ini jurang, tekan ini yang jurang seperti ini. Jadi jangan sampai baju barang yang kita gunakan untuk sholat itu dijadikan sebagai alat sujud. Sama seperti ibu yang pakai ukungan panjang itu, pakainya kan potongan. Gak boleh nanti kemudian begini terus kemudian. Atau saya pakai ini, orang juga ngisor malah pakai mriki. Nah ini kalau untuk sujud nanti yang nggak satu sujudnya kalau menggunakan matanya Imam Syafi'i. Kenapa? Ini menutupi jidat. Nah ini. Nah balik kalau gini. Atau ini tertutup apa ini? Boleh. Hidungnya tertutup boleh, karena ini bukan termasuk anggota sujud. Anggota sujud itu jidat, bukan hidung. Nah kalau ini penyempurna saja. Jadi misalnya jenengan sujud kok jidat dengan hidung lebih sempurna. Tapi nak irung tok malah ora sah, Pak. Jadi jenengan koyo anu kontrol ya, dibudol gitu irung. Enggak boleh. Jadi misalnya tersenyum dia tetap boleh, enggak apa-apa. Sekali lagi ya, ini tertutup hidungnya enggak apa-apa. Dan kalau guyonannya, kalau Pak saya itu jadi sholat nganggo masker batal, ya batal sholat nganggo masker.
sholat memakai masker datang. Kalau sholat kok di masker tinggi batal. Tapi kalau sudah memakai baru untuk sholat, berat apa-apa. Jenengan sudah pakai gini, terus sholatnya sah. Ini bahasa Indonesia. Biar WA itu bahasa Jawa, Pak. Sholat nganggo masker. Yo ora oleh. Kalau sampean jenenge ngongkon wong sholat ora oleh ya dosa. Ya dosa wong sholat dikon-konan kok sego. Ora wong sholat kok dikon-konan. Kuwi bahasa Jawa iki, Pak. Ngongkon wong sholat kuwi dosa. Wong sholat kok dikon-konan kok segure wong sholat dikon-konan. Bahasa model tadi itu jadi model jero-jero. Kok piye kabeh. Jamaah yang sampai jam-jam Maka enggak ada nama tertentunya. khususnya. Oh iya. Yang ada di rumah seperti dari saya ini Margona Injaminya Rabbiullah Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma jalla rahmatan wa rahmatan wa barakatuh wa taufiq wa hidayah wa kifatan sabil balaya wa ziyadatan fi qulubi wa ajali wa tanzilana li jamil hadra fi masjidil sadaqati Allah wa hakadha masyita ila man wasata wa barakatuh ya rabbal alamin. Allahu minna wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nongko malah gampang lho. Nggih, malah nggih gampang. Malah sekecok-kecok daripada tulisan kan itu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid-masjid